Assalamualaikum, ketemu lagi diajak anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Masih sambungan cerita road trip kami ke timur. Yang tadinya niat ke Sumba, akhirnya cuma sampai Bali dan balik kanan lagi ke arah barat. Land Rover Series 2A tahun 1964 kesayangan kami ini udah mulai berasa beda rasanya. Udah nggak sefit, seenak waktu kita berangkat. Senin 31 Desember 2024. Dini hari kami menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Meninggalkan Pulau Bali, bersiap menyusuri perjalanan pulang ke Depok, sambil mau ekspor Jawa ke arah jalur pulang. Kapal nggak terlalu ramai. Si Ludens parkir manis di lambungnya. Sekitar 45 menit kami sudah mendarat di Pulau Jawa, meninggalkan waktu bagian tengah kembali ke waktu Indonesia bagian barat. Jam 3 pagi masih enggan pulang ke Depok. Ludens akhirnya mengarah ke kota Banyuwangi. Niatnya mau parkir dan numpang tidur di sekitar Masjid Agung Banyuwangi, sekalian nunggu waktu subuh. Tapi gak jadi, karena gak nemu parkirannya. Setiap perjalanan ke kota lain, biasanya kita selalu penasaran dan ingin merasakan denyut kota di alun-alun dan Masjid Agungnya. Mohon tidak parkir depan masjid. Di terpal kantuk, akhirnya kami parkir di area lapang yang ternyata baru kita tahu saat terang bahwa kami tidur di lapangan Banyuwangi Creative Hub. Kita nggak tahu ini masih kepake apa enggak bangunannya karena kelihatannya agak terbengkalai. Banyak orang yang olahraga di sini dan pagi ini kita manfaatkan dengan beres-beres. Pulang dari Bali ada beberapa belanjaan yang bikin penuh kabin belakang si Ludens. Jendol taruh di pinggir. Pagi ini kami memutuskan sejenak menjelajah Banyuwangi, mumpung sempat dan ada waktunya. Tiba-tiba di pinggir jalan ada warung yang menarik perhatian kami. Warung makan sederhana, tapi ramai pengunjungnya. Bergantian keluar masuk, padahal ini masih sekitar jam 7 pagi. Akhirnya, karena penasaran, nyobainlah kita menunya. Pesan pecel yang kayaknya bestseller nih, dan cukup kaget karena makan pecel dikasih kuah lodeh. Dendeng. Ya, dendeng, mau dendeng. Nah. Oh, pecel udah pakai tempe ya? Sip, kasih. Ayam sambal. Lana makan ayam sambal, sementara Keano dan Papa Herwin makan rawon. Ini sudah favoritnya Keano.
Ini sungguh di luar kebiasaan ya. Pagi-pagi udah mampir di warung dan makan berat banget ini sih. Nasi pakai lauk pauk. Sebenarnya ini biasanya menu makan siang. Tapi setelah kita coba baru paham kenapa banyak banget orang yang mampir ke sini baik buat makan di tempat ataupun bungkus. Cita rasanya memang enak banget. Rasa khas tradisionalnya dapet banget dan yang paling penting buat kita adalah murah. Gorengan yang bertembrak di atas meja ini semuanya satu harga, Rp1.000 aja. Makan kenyang berempat nggak sampai 100.000 habisnya. Tujuan utama kami pagi ini adalah Jawatan Forest, atau lebih dikenal sebagai Hutan Jawatan Benculuk. Ini adalah destinasi wisata alam yang terletak di Benculuk. Nama daerah ya, kalau Benculuk itu nama daerah di Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat ini terkenal dengan deretan pohon trembesi raksasa yang usianya ratusan tahun, menciptakan suasana teduh dan mistis layaknya hutan dalam film fantasi. Sepertinya kami jadi pengunjung pertama di sini. Masih pagi, baru jam 8. Siang dikit tempat ini bakal rame karena hutan Jawatan adalah destinasi wisata favorit di Banyuwangi. Tiket masuk Jawatan cuma 10.000 aja per orang, sementara kendaraan kena biaya Rp5.000. Total kita kesini berempat jadinya 45.000, itu udah termasuk biayanya si Ludens. Oleh petugas, kendaraan jeep dan sejenisnya boleh masuk buat keliling hutan. Ini artinya Ludens boleh dong masuk juga. Harusnya aku foto buku tahunan di sini aja nih. Jawatan Forest nggak luas sebenarnya. Keliling area ini paling nggak sampai 5 menit. Wah, bagus banget itu, Pak. Apalagi kalau naik mobil kan. Cuma 5 menit itu berasa nggak cukup karena jajaran pohon trembesi raksasa di sini ini sungguh mempesona. Pengennya sih hutan-hutan seperti ini bisa diperluas lagi. Pohonnya bisa ditambah lebih banyak lagi sehingga lebih lama kita bisa menjelajah. Iya, buat foto. Wah, ini keren banget. Iya, itu. Tapi ngadep sana berarti pas pulangnya apa? Menelusuri hutan Jawatan sejenak seperti masuk ke dimensi lain. Dunia para peri. Pohon trembesi bisa tumbuh tinggi, mencapai 20 sampai 25 meter. Kanopinya sangat lebar dan menciptakan keteduhan. Trembesi umurnya panjang, ia bisa hidup lebih dari 100 tahun di habitat yang sesuai. Hutan ini awalnya adalah wilayah yang dikelola kolonial Belanda sebagai tempat mengelola sumber daya hutan dan kayu. Dulu dikenalnya sebagai Jawatan Kehutanan. Setelah Indonesia merdeka, diambil alih oleh perhutani dan lokasi ini dipertahankan untuk keperluan kehutanan juga perlindungan ekosistem. Pohon-pohon trembesi yang ditanam sejak zaman kolonial Belanda semakin berkembang dan menciptakan kanopi raksasa yang khas, seperti yang kita lihat saat ini. Sayangnya, ya itu tadi, treknya pendek banget buat berkendara atau safari. Kalau aja diberi kewenangan mengatur hutan ini, pasti wilayah-wilayah sebelahnya udah kita akuisisi. Ditanami trembesi lagi, yang biar banyak hutannya, biar tambah luas, dalam 10 tahun sampai 20 tahun ke depan udah semakin rimbun. Manfaat trembesi itu sungguh dahsyat soalnya. Ia mampu menyerap karbon dioksida hingga 28 ton per tahun. Dan itu tentu saja mengurangi polusi udara. Gak usah lah dipikirin buat diambil kayunya. Manusia udah cukup pintar menciptakan bahan pengganti kayu untuk bermacam konstruksi. Mengurangi karbon dan menciptakan kualitas udara yang lebih baik di masa depan rasanya lebih vital dibanding manfaat ekonomi sesaat. Tapi ya udahlah, sambil mimpi dan berdoa semoga cita-cita itu terwujud, kita nikmati dulu wisata di hutan ini. Ludens kita parkir biar diistirahat dan mesinnya dingin. Ya udah bagus banget, Dek. Di Jawatan ini ada taman-taman yang teduh,
Kalau bawa anak-anak, pasti senang banget mereka main di sini. Dua remaja ini aja betah. Yuk. Mau lewat situ gak? Ada pula kantin yang asri di tengah kebun. Sukalah kita duduk lama-lama di sini. Dan enaknya belanja di kantin ini juga udah bisa pakai kris ya. Jadi nggak perlu takut kekurangan uang cash. Bisa bayar pakai kris ya? Dompetnya soalnya ketinggalan. Ini kasih papa nih. Lewat sini dong, Dek. Ya, kita berdoa aja ya. Semoga pengunjung yang datang juga mampu menjaga keindahan dan kelestarian hutan ini sama-sama. Selain kantin yang ada di tengah ini, di pinggir-pinggir hutan Jawatan juga banyak warung. Jangan kau sesali. Lalu ada juga kendaraan jenis jeep yang bisa disewa buat foto dengan nuansa safari. Pengunjung juga bisa naik delman keliling hutan untuk merasakan nuansa tradisionalnya. Berasa balik ke masa lalu sih kalau kita naik delman di antara pohon-pohon rindang ini. Enggan meninggalkan hutan Jawatan terlalu cepat, akhirnya kita putuskan untuk keliling hutan sekali lagi naik Ludens. Mumpung naik mobil tua, ya kita nggak naik delman. Naik Ludens kan udah satu tema ya kelihatannya. Sama-sama kembali ke masa lalu. Tradisional gitu kelihatannya. Kita juga menyempatkan diri foto-foto dengan latar belakang hutan Trembesi. Di era media sosial seperti sekarang, hutan Jawatan memang jadi salah satu lokasi wisata favorit yang Instagram friendly. Waduh, Dek. Ada bis. Di Jawatan, kopling Ludens tiba-tiba berasa nggak enak. Udah mulai susah pindah-pindah gigi. Wah, ini sih udah berat banget kalau kayak gini perjalanan pulang. Setelah dicek ternyata minyak koplingnya habis. Ya baiklah, akhirnya sambil beresin si Ludens, isi minyak kopling lagi, sambil nongkrong di warung nyobain minuman lokal. Keluar Jawatan biar kita tenang nanti perjalanan pulang, Ludens kita bawa ke bengkel. Kenapa ini, Mas?
Master kopling bawah bocor. Ternyata penyebab minyak kopling habis adalah kebocoran pada master kopling bawahnya. Jadi kalau bagian itu nggak dibenerin, ya bakal habis terus minyaknya, mau kita isi berapa banyak juga. Bengkel ini kita temukan dalam perjalanan pulang dari hutan Jawatan di Benculuk menuju Banyuwangi kota. Mekaniknya helpful dan nggak banyak omong. Ini kalem-kalem semua di sini. Jadi tahu-tahu beres aja. Kita ganti master kopling bawah, beli baru, dan karena ukurannya nggak pas-pas banget, cuma ini diakalin sama mekaniknya, dibubut lagi, dibentuk biar ngepas. Lumayan lama sih perbaikannya, karena ya itu tadi ada proses beli spare part, terus ke tukang bubut. Dan disinilah sekali lagi kesabaran diuji. Dalam sebuah road trip panjang, memang bukan cuma teknis dan dana yang disiapkan, tapi juga mental. Selesai urusan bengkel, ya kita langsung lega tentunya. Tapi karena kondisi ludes juga, yang tadinya mau lewat jalur selatan Jawa, akhirnya kita putusin balik lewat utara lagi. Dan waktunya isi perut yang udah lapar, ya kan, dari tadi gitu kan, dari hutan Jawatan malah ke bengkel. Dan ini makanya sekarang kita saatnya makan siang yang kesiangan. Mampirlah kita ke Sego Tempong Bokwah. Ini salah satu tempat makan sego tempong alias nasi tempong di Banyuwangi yang recommended ya, yang direkomendasikan. Lokasinya pasnya di Jalan Gembrung nomor 220, lingkungan Watu Ulo R, Bakungan Glagah. Masuknya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sego tempong itu sebenarnya makanan khas Banyuwangi ya. Sego artinya nasi dan tempong dalam bahasa Osing artinya tampar. Jadi tamparan ini berasal dari rasa sambalnya yang pedes banget emang. Ini luar biasa pedesnya. Lana dan Keanu gak kuat, padahal nyobainnya cuma sedikit aja. Karena itulah makan nasi dengan sambal yang nampar tadi harus ditemani sama aneka lauk. Dan enaknya aneka lauknya bisa kita pilih sendiri. Tapi pada dasarnya kalau kita pesan sego tempong nanti sudah disajikan dengan lalap, ikan asin, beserta tempe atau tahu. Nah, lauk tambahannya bisa sesuai selera. Kalau di sini ya banyak yang disediain. Bisa pilih telur, bisa pilih paru, udang, ikan, cumi, ayam, semua ada. Dan harganya juga masih masuk kantong ya. Sego Tempong Bawah ini selalu ramai, padahal lokasinya nggak di pinggir jalan besar. Mirip di lingkungan perumahan. Cuma lihat deh, parkirannya nggak pernah sepi. Mobil dan motor itu datang terus silih berganti ya, ganti-gantian gitu datangnya. Yang menarik buat road tripper seperti kami, di sini ada musola dan kamar mandi. Jadi di tengah Banyuwangi yang panas dan pakaian diseris, jadilah mandi di sini. Seger banget. Habis makan, mandi, jadi fresh lagi di jalan. Apa? Kiri ya? Kayak lingkungan perumahan gini. Udah sampai pinggir. Kayaknya mau makan di bawah. Jalannya sekecil ini, geng. Hidden gem. Ini gang keluarnya ini. Tadi maksudnya kita dari depan. Hidden gem. Wow. Kita sempat ngelewatin pusat kota Banyuwangi lagi, lewat Masjid Agung Baitur Rahman lagi, yang katanya itu cikal bakal bangunannya udah berdiri sejak tahun 1773. Iya, tapi kan semalam masih ditutup. Oh, yang lewatin jalan kecil itu. Jembatannya udah lama. Legend. Lagi sore hari
Dari Banyuwangi kita langsung mengarah ke barat, melewati Pelabuhan Ketapang menuju Tol Trans Jawa. Oh ini ya? Oh, kita soto solong ini nih makanya. Iya, betul. Stasiun Ketapang. Dari Gandrung ini namanya. Semuanya terasa lancar ya, sampai selepas maghrib hujan turun dan kita terjebak banjir di Situ Bondo. Tadinya kirain cuma hujan deras aja kan, air memang mulai meluap dari saluran di kanan kiri jalan. Cuma lama-lama beberapa ruas jalan mulai terendam. Kita nggak terlalu khawatir awalnya karena ground clearance-nya Ludens tuh cukup tinggi. Kalau banjir-banjir sebetis ya masih bisa lewat lah. Tapi kok ya air makin deras, semakin meluas pula area banjirnya. Dan disinilah hati ini mulai deg-degan. Sampai tiba-tiba lalu lintas berhenti nggak bergerak. Kabar yang beredar ada ruas jalan yang ketutup longsor akibat sungai yang meluap. Jadi selain tertutup tanah, jalannya juga dipenuhi batu dan juga patahan kayu yang terbawa arus. Waduh, tuh, akhirnya mengalir dari samping. Terus lagi. Setelah hampir setengah jam kita berhenti di tengah macet, akhirnya kita putusin ini sih nggak bener, udah balik arah daripada macet nggak bergerak di tengah jalan. Malam-malam pula kan ya, mending cari pom bensin, kita parkir terus istirahat. Dan alhamdulillah kita dipilihin tempat istirahat yang lebih bagus, nggak di pom bensin tapi ketemu masjid yang parkirannya luas, ada kamar mandi bagus dan bisa tidur nyenyak sampai subuh. Sayang karena udah terlalu lelah, sampai nggak kepikiran kita ngambil gambarnya. Tidur kita waktu itu. Cerita road trip 12 hari Depok Bali belum selesai. Masih tersisa perjalanan pulang yang entah menyimpan kejutan apa lagi nanti di tengah jalan. Ikuti terus ajak anak. Wassalamualaikum.